Oke. Oke, 3 menit lagi kita tunggu temennya. Ya, saya harap untuk anak-anak sekolah PGRI 29 ini ya lebih disiplin lagi ya. Kenapa? Sebagai seorang usahawan atau entrepreneur itu harus disiplin ya. Kalau dalam hidupnya dia tidak disiplin, ya akan susah nanti untuk maju dan berkembangnya. Ya, jadi diharapkan untuk anak-anak SMK PGRI 29 ini kelas 10, 11 dan 12 mesti lebih disiplin lagi. Ya, apalagi nanti udah masuk ke dalam praktek ya. Prakteknya itu akan lebih menyenangkan kalau sesuai dengan minat kalian. Ya, kenapa di era digital ini sangat diperlukan? Ya, karena kita sedang berlomba-lomba untuk kemajuan teknologi yang ada. Ya, oke, kita tunggu. Tinggal 2 menit lagi. Nah, ini merupakan gambaran. Nanti kita akan masuk kenapa Pak David memilih digital, karena sekarang sudah masuk yang namanya era ekonomi kreatif ya. Jadi di era ini ya kita akan masuk ya, karena era ekonomi pertanian itu sudah terlewatkan ya. Dulu waktu zamannya Presiden Soekarno dan Soeharto ya lebih ke ekonomi pertanian ya, swasembada pangan. Makanya dulu ada istilahnya Reprelita. Kalau kalian pernah dengar namanya Reprelita itu rencana pembangunan 5 tahun itu. Nah ini lalu masuk ke dalam ekonomi industri ya, pendirian pabrik-pabrik ya, tekstil segala macam. Lalu masuk ke dalam ekonomi informasi, yaitu televisi, radio, segala macam, mulai banyak. Nah, sekarang yang dituntut adalah ekonomi kreatif. Ya, apa itu ekonomi kreatif? Di sini ada fashion, ada kerajinan tangan, televisi, radio sudah eranya digital, sudah tidak lagi pakai antena yang ada kabelnya, semuanya sudah serba wifi, wireless. Ya, musik juga udah berkembang teknologinya. Dulu alat musik cuman beberapa yang kita tahu, sekarang udah musik-musik modern dengan tombol-tombol yang tinggal 1 kali klik. Lalu mulai ada riset-riset pengembangan juga. Ya, komputer apalagi sangat berkembang, handphone, smartphone, ya. Lalu ada permainan-permainan interaktif ya, seperti game sekarang sudah mulai merajalela ya. Lalu penerbitan dan percetakan, periklanan, ya dan lain sebagainya. Nah, nanti disinilah kita akan masuk ke dalam kewirausahaan ekonomi kreatif, ya. Nah, kita sambil tunggu nih 1 menit lagi, baru kita akan mulai. Nah, ini hanya planning ke depannya, karena di buku kewirausahaan, ya, ini diwajibkan, ya, apalagi Dinas Pendidikan juga mewajibkan untuk anak-anak SMK bisa dan hebat ini menuju eranya ekonomi kreatif ya. Jadi di sini dituntut kreativitas daripada anak-anak SMK yang sudah notabene siap bekerja. Makanya harus dibekali skill ya, dibekali kemampuan, dibekali ilmu yang memang benar-benar bisa dipraktekkan ya. Jadi bukan sekedar ilmu yang teori, tetapi ilmu yang benar-benar bisa dipraktekkan. Oke, ini sekilas intermezzonya. Oke, kita masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anak-anak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam kewirausahaan. Sebelumnya, coba tolong dinyalakan videonya, karena kita akan foto dulu. Ya,
karena udah mau mulai praktek, jadi share akan foto dulu. Ya. Oke. Saya akan foto. Ya, mana? Yang lain? Deborah. Yang penting diaktifkan saja. Masih ada yang bangun tidur. Oke, siap. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, pada pagi hari ini, siapa yang udah mengisi, ya silakan acungkan jempolnya. Ya, yang udah isi, acungkan jempolnya seperti ini. Kalau yang udah ngisi, oke, Nasya udah. Link, oke, Deborah udah. Oke, Muhammad udah, David udah, Nurul udah, Nur Aziza juga udah. Nurul belum ya? Dea udah. Oke. Ya udah. Udah, oke, siap. Nah, kalau udah, ya nanti tinggal sekarang Pak David akan terangkan ya supaya kalian nanti ke depannya nggak mengalami kebingungan ya karena banyak orang-orang yang bingung sekarang kenapa gitu ya. Nah, jadi supaya untuk prakteknya ke depannya kita lebih fokus ya seperti itu. Oke, sebentar dibuka dulu linknya supaya dijelaskan. Oke. Nah, untuk pada pagi hari ini, kewirausahaannya lebih kemarin kita sudah ngomong tentang ide kreatif dan target market pasarnya, kita sudah tahu. Nah, sekarang kita akan praktek untuk tools-toolsnya atau perlengkapan perangnya dalam kita mempromosikan sesuatu, apa yang kita sudah bayangkan yang ada dalam diri kita. Makanya kemarin sesuai dengan janji Pak David, akan diajarkan apa yang menjadi minat dan bakat dari kalian, apalagi di era digital ini ya, seperti itu. Oke, saya share dulu. Nih. Oke, link yang ada di grup ya itu nanti seperti ini. Ya, ini linknya. Ini praktek kewirausahaan kita akan fokus di bulan September dengan Oktober. Jadi mungkin ada 2 hari kita masuk ya di Jumat ya nanti sesuai dengan jadwalnya ya di Jumat dengan juga di Sabtu ya di Sabtu ada offline ada online. Mungkin di Jumat itu kita online seperti pelajaran sekarang ya. Tapi praktek. Jadi nanti misalkan David Saputra dia harus mempresentasikan apa yang sudah dia buat atau dia langsung buat prakteknya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi belajar kalian itu seperti guru ya. Nanti kalau ada kesalahan-kesalahan nanti Pak David akan arahkan kalian seperti itu. Nah, makanya sekarang dikelompokkan dulu. Nah, ini masukkan email, lalu nama kalian, kelasnya ya, misalkan ini ditulis ya namanya nanti udah masuk. Nah, nanti ke berikutnya itu ada ini enggak jalan jadi dia nggak bisa buka. Oke, misalnya ini emailnya Pak David copy ya. Oke, masukin emailnya, namanya, ya, nanti tinggal pilih kelasnya. Nah, di bagian yang kedua ini, nah ini akan Pak David jelaskan. Nah ini kita akan masuk ke dalam usaha digital kewirausahaan. Ya, jadi prakteknya itu setiap Jumat jam 8 sampai jam 10. Ini pelajaran kewirausahaan. Ya, jadi ini sifatnya wajib. Ya, kenapa wajib? Kalau kalian nggak ikut 1 kali saja,
itu nanti kalian akan bingung, pasti akan bertanya-tanya, ini gimana, ini gimana. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalian sering ngikutin online-nya atau kalian ada di classroom-nya, karena setiap online ini Pak David rekam, ya itu ada di classroom nanti video-video atau ada di channel YouTube-nya. Ya, ini direkam untuk dimasukkan ke YouTube dan ada di classroom. Nah, untuk praktek offline-nya itu kita akan praktek 3 jam. Jadi kita akan buat project dari masing-masing digital usaha yang kalian sudah isi dan nanti akan Pak David kelompokkan ya. Jadi jadwal praktek online ini nanti disesuaikan minat usaha terbanyak. Kita akan mulai dari yang terbanyak dulu. Misalkan yang nanti yang terbanyaknya misalnya website. Nah, berarti kelas praktek di hari Sabtu itu ya yang offline-nya itu kita akan belajar pembuatan website dulu dari nol sampai website itu jadi dan siap di-publish ke Google ya, seperti itu biar ada di mesin pencarian. Nah, ini jenis-jenis usaha digitalnya, desain dan sablon baju digital. Apa itu? Nah, nanti dari desain ini kita akan belajar seperti yang kemarin yang praktek itu ya, mendesain bagaimana cara mendesain yang baik dan sesuai dengan niche yang ada ya, dengan tema-tema yang sedang booming gitu ya, tema-tema misalnya kan hari kemerdekaan, kita udah mesti fokus. Terus juga ada hari ibu, terus juga ada misalnya lebaran atau apa. Nah, kita akan lihat momen-momen untuk mendesain. Bukan hanya di Indonesia, di market luar pun kita juga mesti tahu ada hari ayah, terus ada logo-logo segala macam perusahaan. Nah, nanti ini diajarkan cara mendesainnya sampai cara menyablonnya. Nah, sekarang kan sablon itu daerahnya digital. Ya, nggak seperti dulu sablon manual kita kotor-kotoran dengan tinta ya, tetapi di era digital ini sudah ada sablon yang tidak perlu lagi kita berkotor-kotoran dengan tinta, tinggal hanya ngeprint lalu kita tempel di paper, kita tinggal press. Nah, dia sudah sama seperti tinta sablon pada umumnya yang tradisional itu. Ya, sekarang dunianya sudah maju. Nah, mungkin kemungkinan nanti di sekolah kita ini akan ada alatnya di bulan Oktober ya. Makanya terus berusaha terus ya kita untuk kemajuan dari anak-anak sendiri. Nah, pembuatan website. Website itu apa? Website itu seperti facebook.com yang belakangnya .com ya. Nah, kebetulan kemarin di sekolah kita itu Pak David sudah buat website sekolah ya. Website sekolahnya itu SMK PGRI 29 Jakarta dot itu titik sch.id. SCH itu school, sekolah. Ya, ID itu Indonesia. Jadi sekolah yang ada di Indonesia. Nah, jadi alamat websitenya itu SMK PGRI 29 Jakarta .sch.id. Nah, nanti kita akan buat website sesuai dengan niche-nya kalian masing-masing. Misalkan kalian suka masak. Nah, kita buat website tentang masak. Kita suka game, kita buat website tentang game. Nah, dari sini yang pertama ini desain dan sablon ini kita bisa jual baju kita custom. Kalau kalian pernah lihat distro-distro yang bajunya custom itu cuma satu dan nggak akan ada yang sama, nah itu sangat bagus sekali. Ya, sekarang sablon-sablon baju distro itu udah banyak banget. Ya, tinggal ke kreatif kita. Ya, kekreativitasan kita ini di sini. Nah, untuk pembuatan website ini itu kita bisa jadi developer website ya, pembuat website. Misalnya ada orang minta dibuatkan website, nah kita bisa jual jasa di sini. Atau juga dari website yang kita bikin kita bisa mendapatkan iklan AdSense dari Google AdSense yang juga ini bisa menghasilkan juga ya dari sini. Jadi website itu harus diisi dengan konten-konten yang bermanfaat atau konten-konten yang membantu pengunjung kita. Nah, seperti itu. Nah, ini yang ketiga, animasi video promosi. Apa itu animasi? Animasi itu ya kita membuat seperti kartun, film kartun. Ya, seperti ini. Jadi animasinya itu kita menggerakkan satu tokoh ya, satu tokoh kita buat nanti dari nol tokohnya
sampai dia jadi sebuah karakter. Nah, lalu untuk mempromosikan apa? Nah, kita ingin mempromosikan apa? Atau kita membuat ide cerita apa, ya terserah. Atau kita membuat promosi produk kita, tidak apa-apa. Nah, ini akan ada nanti di pembuatan kayak seperti, tapi bukan film seperti misalnya apa ya, film kartun Frozen gitu. Wah, itu mesti banyak apa istilahnya, banyak orang yang terkait di situ. Tapi di sini kita hanya membuat sketsa untuk animasinya. Memang animasinya bisa bergerak, ya, bisa bergerak. Nanti Pak David kasih contoh. Nah, terus YouTube vlog. Nah, kita nih akan menjadi YouTube vlog. Nanti kita di sekolah datang, kita akan mereview apa yang akan ini diajarkan caranya. Cara membuat konten YouTube-nya, segala macamnya. Nah, juga ini voice over. Voice over itu seperti pengisi suara, dubbing. Ya, misalkan kalau kalian pernah ngelihat iklan, itu ada suaranya. Nah, itu voice over-nya. Ya, pengisi suara. Ya, jadi nanti diajarkan mau pengisi suara apa nanti dikasih contoh ya ini. Nah, terus talent influencer itu nanti juga ada seperti foto ini, pemotretan untuk produk, ya, produk-produk yang ada, atau bisa juga dijadikan media di sini, ya, untuk iklan, untuk banner, untuk apapun, ya, Instastory segala macam. Nah, suaranya yang enak-enak ini, yang merdu-merdu, biasanya kalau kita dengar radio. Kenapa kita bisa dengar radio berlama-lama? Karena suaranya enak didengar. Nah, ini nanti harus direkam suaranya. Nah, ini ya, terus ada web-based wedding atau wedding organizer. Nah, kalau kalian yang mau terjun ke dalam dunia wedding, pernikahan, nah ini nanti dibuatkan juga. Ini semua tools yang ada di sini Pak David sudah punya, tinggal kita mengembangkan saja. Ya, YouTube Gamers segala macam, dengan juga blog artikel. Ya, jadi ini akan membuat konten-konten di dalam blog yang ada. Nah, ini juga bisa menghasilkan action. Blog ini hampir sama seperti website. Kalau website ini lebih apa ya? Lebih luas, ya. Jangkauannya lebih luas. Kalau blog dia hanya blogspot seperti itu. Walaupun di website ini kita bisa juga membuat website blog. Ya, tapi kalau blog ini ya hanya bersifat artikel, tulisan, bisa juga video seperti itu. Nah, atau nanti kalian mau yang lainnya apa, kalian tinggal isi. Nah, nanti tinggal klik di sini. Oke, itu. Ada yang mau tanya sampai sini? Silakan yang mau bertanya, yang masih bingung, nggak apa-apa, bertanya aja. Ya, silakan, ada yang mau ditanya? Ya, Pak David sambil tunggu nih. Ada yang mau tanya nggak? Oh, bagaimana? Nah, halo. Wah, ini pada tidur semua nih, gelap nih. Halo Pak. Gimana Maria? Maria, ada yang mau tanya nggak Mariatul? Ya, ada yang Ini mau... maksudnya kalau misalkan Hmm? kita pilih salah satu gitu ya, prakteknya gimana ya? Nah, prakteknya nanti ya, kayak gini nih, kayak gini nanti diajarkan. Kita nih sekarang lagi mau praktek online, nanti semi praktek online-nya. Ya, nanti sebentar kita akan masuk. Yang tadi Pak David jelaskan dulu, udah ngisi, untuk mengisinya sudah paham atau belum? Sudah jelas atau belum? Seperti itu. Oke, ada lagi yang tanya? Ya. Halo, apakah masih ada orang di sini? Pak, Ya, talent influencer itu apa ya? foto untuk potret, untuk jadi model. Oke. Ya, siapa lagi mau tanya? Silakan yang mau tanya. Ya, Tia. Apa Tia? Enggak Pak. Oh, enggak.
Nah, Nurul mau nanya kan Nurul? Enggak, Pak. Nah, oke, sekarang Pak David kasih contoh ya pembuatan project Pak David itu sebenarnya lagi buat untuk anak-anak. Kenapa Pak David suka buat YouTube anak-anak atau aplikasi anak-anak? Karena anak-anak itu lebih fokus, pangsa pasarnya dia biasanya kalau nonton berulang. Ya, kalau nonton berulang. Nah, terus kita juga bikin program games interaktif untuk anak, tapi yang mendidik ya, karena Pak David seorang guru, jadi bikin aplikasinya juga aplikasi yang mendidik. Nah, Pak David kasih contoh ya satu supaya kalian tahu. Nah, kebetulan waktu itu Pak David dari dulu pengen buat yang untuk pengajian ya. Nah, untuk huruf-huruf hijaiyah nggak apa-apa. Nah, ini udah kelihatan belum? Udah. Udah. Nah, ini semuanya ya, sekali lagi Pak David bilang, Pak David ini buat semuanya itu di PowerPoint. Kita tahu PowerPoint itu seperti presentasi saja, padahal di PowerPoint ini kita bisa bikin aplikasi Android buat game. Ya, karena nanti ada tools-toolsnya, nanti diajarin untuk praktek. Ini harus praktek, harus ketemu, harus tatap muka, nggak bisa online nih kalau ini. Tapi kalau secara teknis teorinya, ya teori sekedar teori kita bisa seperti ini. Nah, belajarnya bisa seperti ini. Tapi kalau untuk membuatnya itu harus tatap muka, karena pasti setiap orang, setiap anak akan mengalami trouble-nya beda-beda. Nah, seperti ini ya, kita akan buka ini. Kita akan mulai. Nah, ya kan? Mengenal huruf hijaiyah. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Suara gamenya? Iya, kedengeran. Kedengeran ya? Nah, ntar dia anaknya mulai nih di sini. Nah, dia klik mulai. Nah, karena dia mengenal huruf ini. Dia tinggal klik. Dal, kha, ha, jim, sa, ta, ba, alif. Nah, kedengeran nggak? Kedengeran. Nah, Kedengeran, jadi, Bu. jadi seperti itu. Kalau dia mau kembali, dia kembali. Lalu ada permainannya di sini. Kita Tunjukkan huruf ta. Nah, kalau dia salah, dia akan salah seperti itu. Jadi ada ya. Tunjukkan huruf sya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini games yang dibuat. Nah, terus juga ada contoh lagi. Oke, sebentar. Oke, nah kita akan buat game ini nanti bisa masuk ke Android gamenya. Nah, bisa dimainkan dari handphone ponakan kita. Nah, ini. Oke. Nah, ini mengenal nama hewan. Nah, kita masuk sini. Tinggal klik. Monyet, Tuh, ada suaranya. Kita lanjut. Namanya apa? gorila, Kita klik lagi ini. singa, Nah, ini untuk belajar edukasi daripada anak-anak kita nanti gitu. Nah, terus masuk permainannya nih. Permainannya hindari kotak putih. Nah, dia sedang loading. Nah, permainannya dibaca dulu. Nah, seperti ini. Nanti dia ngejalan nih sini nih. Nah, ini salah. Jadi putihnya harus sudah di sini, kita harus tahu nih jalannya. Jadi nggak boleh keluar dia. Kalau keluar dia mati. Nah, ini. Nah, ya, itulah permainannya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya? Menarik ya.
Kalau bisa kalian udah bisa buat, pasti akan senang sendiri bisa buat game sendiri seperti itu. Ya, ada yang mau tanya lagi sampai di sini untuk materinya? Enggak, Pak. Enggak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin-poinnya ya. Nah, kita akan masuk ke dalam poinnya untuk pembelajaran kita untuk kewirausahaan yang akan kita bahas pada saat ini. Ya, kita akan buat. Nah, Pak David dulu lihat dulu udah berapa orang yang ngisi. Pak ini baru 12 orang. Ya, kayak Muhammad Rafi YouTube vlog, Bilal Januari YouTube vlog, Siti Mariatul YouTube gamer, Dea voice over talent, David Saputra desain sablon baju digital, M Zakar YouTube gamer, Anita Zara desain sablon, Tahmid website, Nurul website, Deborah desain sablon baju digital, Nur Aziz animasi video promosi, terus Tia juga animasi video promosi, Siti Roysa desain sablon. Nah, yang lain mana nih? Ya, bilangin teman-temannya. Ini kebetulan ada yang 2 orang, nggak apa-apa. Jadi kalau ada temennya, nggak apa-apa. Mau satu kelas semuanya sama, nggak apa-apa juga. Ya, atau mau temennya satu kelas berbeda, tidak apa-apa. Oke, kita nanti akan mulai di dalam pembuatan prakteknya. Mungkin ya minggu depan kita sudah mulai praktek di hari Sabtu itu untuk datang ke sekolah. Nanti Pak David kemarin sudah izin sama kepala sekolah, kita bisa datang ke sekolah untuk tatap muka. Karena juga bulan Oktober kalau tidak salah, tanggal 6 itu sudah mulai masuk tatap muka. Jadi kalian persiapkan diri kalian untuk yang belum punya kelas 10 ya, yang belum punya seragam SMA-nya, itu udah cepat-cepat mesti dibeli. Kemungkinan tanggal 6 itu sudah ada simulasi untuk tatap muka. Cuman sekolahnya beberapa sekolah yang terpilih ya yang diizinkan untuk masuk. Semoga sekolah kita juga terpilih untuk tatap muka seperti itu. Nah, kebetulan mungkin nanti minggu depan juga akan dibuat video promosi untuk prokes ke sekolah kita. Jadi mungkin nanti ada beberapa anak yang datang melihat cara Pak David itu membuat video untuk YouTube untuk prokes ya. Prokes itu protokol kesehatan waktu kita belajar tatap muka PTM-nya. Ya, nanti kita akan buat videonya dari anak datang, anak cuci tangan, ya terus sampai anak ada di dalam kelas, duduk, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimiliki. Ya, seperti itu. Jadi kalian nanti ada peralatan-peralatan yang akan dibawa. Nah, untuk video promosinya ya nanti kita akan lihat gitu ya, belajar. Kalau memang nanti bisa disamakan, disatukan seperti YouTube dengan yang lainnya, YouTube Gamers dengan YouTube Vlog, nah itu mungkin satu kelas sama. Karena dasar-dasar pembuatannya dulu harus diajarkan. Nanti untuk spesifikasinya nge-vlog ya dengan spesifikasinya main game itu kan berbeda. Ya, tapi cara pembuatan YouTube-nya itu sama. Nah, seperti itu. Oke, nah, materinya pada saat pagi hari ini di sesi pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita masuk lagi di sesi yang kedua jam 9. Ya, kita akan break setengah jam. Nanti jam 9 kita akan mulai lagi untuk lebih ke prakteknya. Untuk 1 jam ini kita akan praktek. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini untuk teorinya. Halo? Ada yang mau ditanya nggak? Enggak, Pak. Nggak ada. Oke, nanti jam 9 kita masuk lagi ya. Ini ada 14 anak, ya 15 sama Pak David. Ya, jadi kita ada 15. Saya berharap jam 9 nggak ada yang berkurang, jadi kalau bisa bertambah. Oke, bilangin juga teman-temannya yang lain, ya supaya fokus untuk belajarnya. Untuk kedepannya. Nah, untuk Tahmid kemarin kan nanti kita akan buat project ya Tahmid ya. Ya, siapa? Siap. Plus ya, oke. Nanti kita akan jadwalkan dulu untuk Tahmid nih, khusus karena dia bisa coding. Jadi Pak David cuma arahkan nanti untuk pembuatan
web base ya, aplikasi webnya. Oke, itu Iya, aja. Pak. Sampai ketemu di sesi kedua jam 9. Oke, terima kasih. Dan bilang juga untuk teman-temannya yang lain segera masuk ke wirausahaan karena kita akan lebih banyak praktek di sesi yang kedua. Oke, sampai ketemu lagi jam 9. Bye-bye. Oke, Pak. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.